Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Bandara Soekarno-Hatta bukan hanya pintu depan Jakarta, melainkan gerbang Indonesia. Disinilah jutaan penumpang dari mancanegara dan domestik keluar dan masuk, datang dan pergi. Saban hari ada 1.200 penerbangan di Soekarno-Hatta, namun bandara yang mengabadikan nama proklamator Republik ini hanya terhubung dengan 35 kota. Kalah dengan Malaysia atau Singapura, Bandara Changi Singapura misalnya, terhubung dengan 100 kota di dunia. Tak bisa tidak, Indonesia harus mengejar ketertinggalan ini. Langkahnya antara lain membangun Terminal 3 Ultimate. Sudah sampai di mana pembangunan terminal baru ini? Saya hadirkan Presiden Direktur Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi. Sebelum kita berbincang dengan Mas Budi, biasa kami memanggilnya, atau Mas BKS, biasa teman-teman dekatnya memanggil, kita ikuti dulu paket berikut ini. Bandar Udara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, bersolek. PT Angkasa Pura II tengah berkejaran dengan waktu untuk merampungkan terminal baru bernama Terminal 3 Ultimate. Ini adalah bandar udara berkapasitas jumbo. Di tahap pertama dirancang bisa menampung hingga 15 juta penumpang. Dan jika pembangunan tahap kedua kelar, kapasitasnya akan menjadi 25 juta. Bandara ini tentu saja modern, tapi tidak akan melupakan kandungan lokal berwajah Nusantara. Konsepnya mengadaptasi unsur art, culture, dan culinary. Untuk meningkatkan pelayanan, nantinya penanganan bagasi dilakukan secara otomatis. Check-in area berbentuk 8 pulau hingga lokasi parkir yang luas. Untuk memperpendek waktu tempuh menuju dan ke Bandara Soekarno-Hatta, dibangun kereta khusus yang menghubungkan stasiun Manggarai dengan Bandara Soekarno-Hatta. Semua ini dilakukan agar kita tidak lagi kalah dengan Bandara Changi di Singapura dan menjadi bandara transit penerbangan seluruh dunia. Saya hadirkan Presiden Direktur Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi. Mas Budi, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih, Mas Don. Mas, lihat gambar itu, saya bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih. Lihat gambar itu, saya merasa karena saya sering bepergian, termasuk ke berbagai negara dengan airport yang juga luar biasa, kita tampaknya tidak kalah. Sebetulnya kalau untuk umum sekarang ini Anda perlu jelaskan apa yang spesifik dari bandara atau terminal baru yang Anda buat nih. Yang pertama saya harus katakan ini grande, besar sekali. Grande, besar. Besar sekali. Karena kapasitasnya 25 juta penumpang. 25 juta penumpang. Dengan 420 meter persegi. Lebih besar dari Terminal 3 yang ada di Singapura gitu. Besar sekali. Lebih besar dari Terminal 3 yang ada di Singapura? Iya, okay. Ya, jadi kapasitasnya luar biasa. Dan bandara ini dilengkapi dengan alat-alat yang luar biasa. Katakan baggage handling system itu apa? Baggage handling system. Oke. Itu bisa mendeteksi bom. Begitu ada bom, dia langsung bisa tangkap itu bom dan dia langsung sisir. Grande, megah, besar, ya. Lalu kemudian dengan sistem yang mutakhir. Betul. Apalagi yang lain? CCTV. Ya, CCTV-nya itu kalau ada yang aneh-aneh, dia bisa rekam secara khusus, zoom. Dan juga kalau kita ada DPO, kita masukkan otomatis itu. Otomatis. DPO itu bisa dideteksi. Ada orang yang mau keluar Indonesia, kita bisa deteksi. Oke. Air juga, air kita buat recycling. Air recycling. Ya. Air hujan kita tampung supaya dia bisa dipakai. Dan juga kita sudah menggunakan suatu alat yang memungkinkan diterapkannya eco building. Eco building, ya. Artinya termasuk juga hemat energi, bukan? Hemat energi, listrik, AC, pencahayaan itu dikoordinasikan dalam satu sistem tertentu. Ya. Mas, kalau lihat gambar tadi, semua penonton yang sering ke Bandara Soekarno-Hatta pasti akan rasakan
bedanya begitu jauh antara Terminal 1, 2, dan Ultimate 3 sekarang ini? Insya Allah. Sangat jauh. Sangat jauh karena memang desainnya berbeda. Jadi nanti ada bangunan Terminal 3 Ultimate itu 5 lantai. Jadi begitu kita masuk itu kita di lantai kelima dengan suatu lobby check-in yang besar sekali dengan ada 6 island dan dari 6 island itu kita disortir dengan suatu sistem yang saya kata tadi begitu handling system sehingga barangnya itu langsung dideliver ke pesawat-pesawat. Ya. Mas, ini saya sengaja mengambil gambar biar penonton punya gambaran. Tapi pasti mereka akan bisa cari ini. Ini gambar airport Changi Singapura. Betul. Ya. Ini kalau mereka yang sering ke sana pasti lihat dan kemudian merasa bahwa kalau lihat mereka berangkat dari Terminal 1 dan 2 itu seperti langit dan bumi bedanya. Ya. Nanti kalau berangkat dari Terminal 3 Ultimate mungkin akan merasa sama juga kira-kira, Mas. Harus sama. Harus sama. Harus sama. Harus sama. Anda tidak berani mengatakan lebih baik. Lebih baik karena apa? Ada kearifan lokal. Oke. Ya. Di situ ada karya seni yang luar biasa. Nah, ini juga saya sengaja tunjukkan gambar biar ada orientasi para penonton. Ini adalah gambar Bandara Internasional Seoul, Incheon. Ini saya pernah dengar bahwa bandara yang Anda bangun ini mirip-mirip dengan ini, bukan? Enggak. Mirip dari segi komersial karena mirip kita dari segi komersial. bekerja sama dengan Incheon untuk mengelola komersial yang ada di sana. Ya. Nah, ini adalah gambar yang saya hanya mengambil salah satu bagian dari gambar yang ada di Cengkareng. Ya, ini dari depan. Dari depan. Dari depan. Ini ada 2 lantai, ada jalan di bawahnya, ada rel kereta juga. Yaitu APMS, People Mover yang menghubungkan Terminal 1 2. Terminal 1 2 tapi pakai kereta. Iya. Yang otomatis tanpa bis. masinis kan? Ya, tanpa masinis. Yang juga di Singapura kan biasanya dari Terminal 1 itu bisa jalan sendiri. Wow. Sengaja saya sampaikan ini supaya kemudian penonton punya gambaran tentang apa yang Anda kerjakan, apa yang pemerintah kerjakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas bandara. Tadi Anda mengatakan kapasitasnya 25 juta orang. Betul. Itu membandingkan dengan kapasitas yang ada sekarang? Jadi memang kita itu agak terlambat. Agak terlambat. Iya. Kapasitas kita itu cuma 20 juta. Yang datang 60 juta. Betul. Jadi kita harus mengejar ketertinggalan itu dengan membangun Terminal 3 Ultimate. Kemudian juga memperbesar Terminal 1 2. Ya. Sehingga pada saat Asian Games kita sudah punya kapasitas 65 juta. 65 juta. Dan kita juga tidak saja membuat terminal ini menjadi bagus, tapi kita juga harus membangun yang di airside. Apa? Airside. Airside, ya. Airside itu adalah runway dan perangkatnya. Saat ini mungkin Mas Don melihat banyak yang ngantri kan. Betul. Ngantri sampai 6, 7. Pak Presiden selalu katakan dengan saya, Mas, kalau ngantri itu ya jangan segitu gitu. Kalau antri ya mau jangan segitu. Kalau bis ngantri boleh, pesawat masa ngantri. Jadi kita terpacu untuk itu. Makanya pertama kali sekarang itu pergerakan dari terminal 1 2 itu dengan 2 runway itu 72 pergerakan 1 jam. Mas Budi, ini kapan ini beroperasi? Selesainya berarti? Terminal 3 Ultimate kita upayakan pertengahan ya paling lambat 20 Juni itu sudah beroperasi. Ya, berarti yang mudik lebaran harus lewat. Dari situ saya akan coba mudik lebaran dari situ, Mas. Itu luar biasa. Lalu kemudian katanya saya kan pernah dengar bahwa dulu itu awal Mei mestinya. Gimana? Ya, waktu itu memang kita akhir Mei mestinya. Cuma memang Garuda ingin mengkoordinasikan penerbangan internasional dan domestik itu harus jadi satu. Nah, kita mengakomodasi supaya Garuda merah putih. Merah putih harus siap dulu, betul. Karena gitu, ya memang
penonton mungkin akan gampang mengatakan, kenapa? Mudah kok pindah begitu, padahal banyak sekali Betul. urusan-urusan lain. Banyak stakeholder yang harus dipindahkan. Oke Mas, kita break dulu. Mas. Pemirsa kami akan segera kembali. Harus jujur, kita Soekarno-Hatta ini belum baik. Pak Jokowi Harus jujur itu. harus jujur. Kembali bersama Presiden Direktur Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi dalam DBS To The Point. Mas Budi, saya sekarang mengerti kenapa Presiden sering sekali ke tempat Anda. Lihat bagus, lihat majunya, atau apa sih sebetulnya ke sana? Ya, kalau saya lihat Presiden sangat concern berkaitan dengan konektivitas. Berkaitan dengan konektivitas. Program Nawacita. Bagaimana Jakarta dihubungkan dengan kota-kota yang lain. Bagaimana terdistribusi transportasi itu dengan baik. Dan harus jujur, kita Soekarno-Hatta ini belum baik. Pak Jokowi Harus jujur itu. harus jujur. Betul. Dan Pak Jokowi, Pak Presiden, tahu persis apa yang menjadi masalah. Kalau Anda mengatakan baik-baik juga pasti Presiden tidak percaya, bukan? Kita juga tidak percaya. Kita juga nggak percaya. Gitu. Kita juga nggak percaya. Jadi Itu baru presiden yang benar itu, ya itu nggak percaya kalau dianggap itu baik-baik saja iya, semuanya. nggak boleh, kita harus jujur. Ah. Dan Presiden itu mengatakan, ya kalau ngantri pesawat itu, ya kalau 8 itu kan repot. Iya, betul. Ngantrinya di udara lah gitu. Selalu dikatakan demikian gitu. Jadi makanya Keliling dulu di keliling udara. dulu kemana-mana. Bahkan kalau kita terbang di atas Cirebon kita keliling dulu. Betul, betul. Jadi itu yang selalu disampaikan. Jadi selain terminal, kami juga harus membangun runway baru, harus runway membangun baru. East Cross, harus memperbaiki runway dengan VCN yang lebih bagus, daya dukungnya supaya 777 bisa mendarat dengan sempurna. 777 bisa mendarat dengan sempurna. Ya, Mas, memang saya lihat beberapa waktu terakhir ini, Presiden kita ini seperti berkunjung ke kebun aja, ke proyek-proyek itu. Ke jalan tol, ke bandara baru, ke pelabuhan diresmikan, termasuk ke tempat Anda. Ya. Apa yang dikatakan sama Presiden ketika berkunjung ke sana? Pak Presiden itu bicaranya nggak banyak, tetapi to the point dan esensial. Enak sekali kan Anda sebut To The Point. Program ini namanya To The Point juga. Ya, to the point dan esensial. Begitu bicara, Mas Budi, Anda bangun terminal, tapi namanya airside itu jauh lebih penting dari itu memang. Anda harus bebaskan itu, harus bangun runway baru dan bangun East Cross. East Mas itu harus gitu. Mas, ini statement Jokowi ketika pergi ke tempat Anda. Coba kita dengar. Sisi kapasitas memang Bandara Soekarno-Hatta ini kurang, sangat kurang. Ini pun kalau sudah jadi, saya tadi sudah langsung perintah ke Bu Menteri, harus sudah memikirkan lagi membangun selanjutnya. Udah ada 1, udah ada 2, udah ada apa? Yang ini ke 3. Harus langsung menuju ke 4, karena dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini sudah nanti kalau nggak didahului pasti akan kurang lagi. Yang pertama memang dari si terminalnya, tapi yang lebih penting juga runway-nya harus ditambah. Sekarang ini mau naik ngantri, 5, 6, 7 pesawat ngantri, nggak bisa. Memang nantinya ini dalam proses juga diberi cross taxiway, itu lebih menaikkan kapasitas. Tetapi yang paling penting ya tambah runway. Runway-nya sekarang ada 1, ada 2. Saya tadi sudah tanyakan ke Dirut Angkasa Pura, 2, tambah lagi ke sebelah. Dan ini sudah proses untuk sosialisasi untuk pembebasan. Kita harapkan juga ada tambahan itu. Itu runway-nya tambah, ada cross taxiway tambah, kemudian nanti terminalnya ini jadi, berikut jadi langsung saya udah untuk bersiap-siap untuk terminal yang ke-4. Ya kita kejar-kejaran. Mas Budi,
Enak nggak jadi punya presiden seperti ini? Karena omongannya seperti itu. Enak sekali, Pak. Enak karena sekali. direksinya jelas dan menyemangati. Dan stakeholder itu menjadi kompak untuk membantu saya. Karena jelas, direksinya jelas. Jadi semua stakeholder, katakan wali kota, bupati, gubernur, BPN, kejaksaan itu membantu. Ya, saya mau ingin dalami. Artinya ketika omongan tadi itu bukan basa-basi, bukan? Bukan Karena ada basa-basi. kamera dan seterusnya. Betul. Artinya ini kemudian seperti kata Mas Budi tadi, langsung stakeholders bergerak. Ya, ya. Contohnya apa? Misalnya kalau dia bikin apa cepat bebasin tanah atau apa gitu? Saya punya dua contoh. Satu contoh membebaskan runway ketiga. Jujur aja, saya mau lempar anduk itu. Karena saya frustasi. Namanya pembebasan tanah, Iya, siapa pembebasan tanah bikin pusing kan itu. Saya berteman dengan teman-teman dari BPN dan Kajati. Mereka bantu saya, Pak. Setelah presidennya bilang begitu. Iya. Dan itu dengan serta-merta tiba-tiba tidak ada masalah di lapangan. Karena ketulusan dari teman-teman di Tangerang, baik wali kota, bupati, BPN, kejaksaan itu langsung lurah dipanggil semua. Kejaksaan kenapa ikut? Kan lurah itu kalau macem-macem, Ada calo, ada segala apa. macam, mesti diawasin gitu. Jadi Asintel datang sana, sehingga tidak mungkin lagi mereka itu berspekulasi. Jadi itu terbantu sekali. para spekulan pun agak sempit ruang geraknya dengan begitu. Betul, betul. Ya. Wow. Mas, tadi kan sudah dibilang sama Presiden, jangan tunggu, bangun lagi. Ini sudah ada ultimate, lalu kemudian bikin lagi 4, bikin lagi runway, taxiway untuk bisa kemudian bertambah supaya pesawat itu ada antri. Memang akan bisa direalisasi? Bisa. Jadi kami rencanakan tahapannya Terminal 3 Ultimate ini selesai 2017. Tapi akhir tahun ini saya mulai merenovasi Terminal 1-2. Oh, 1-2 yang sekarang kalau lihat Terminal 3 Ultimate ini jadi kumuh, bukan? FOMO, ya. Kayak toilet aja di depan. Kita bikin bagus supaya kapasitasnya naik 40 juta. Naik Sehingga 40 juta. total kapasitas kita menjadi 65 juta. Sama dengan kapasitas kita. Setelah itu kami merencanakan juga membangun Terminal 4. Dan kami akan saya membayarkan secara internasional. Terminal 4 itu dibangun di mana, Mas? Ya kira-kira di dekat Sheraton lah gitu. Oh, semua mereka yang biasa ke bandara tahu di mana posisi Sheraton itu, bukan? Tahu mestinya. Tapi tidak ada permainan spekulasi lagi. Insya Allah tidak. Oh. Mas, kalau lihat seperti ini kan ini apa namanya itu dilaksanakan. Anda ada kalau jalan ini stres apa enggak kalau lihat begitu? Ya memang kadang-kadang stres juga ya mengenai waktu dan sebagainya. Tapi ada satu hal, ini adalah legasi bangsa. Ini legacy. Legasi semua Angkasa Pura II. Jadi apapun kita harus lakukan. Kita tidak pandang harus susah, harus menembus suatu cara yang sulit. Kita harus lakukan untuk merah putih. Untuk merah putih. Kembali tadi ketika saya ingat tadi lupa saya tadi soal bagaimana bentuk Terminal 1 dan 2 karena akan dikerjakan. Bentuknya apakah baru sama sekali atau bagaimana? Ya Pak Presiden juga sempat bertanya sama saya, gimana Terminal 1 2? Kita akan revitalisasi. Revitalisasi. Karena apa? Arsitektur Terminal 1 2 itu cantik. Sangat Indonesia. Oleh karenanya arsitektur kita pertahankan, volumenya kita berbesar, lounge kita berbesar, check-in kita berbesar, dan beberapa fasilitas seperti stasiun dan sebagainya kita perbesar, sehingga memungkinkan movement penumpang yang dalam terminal itu lebih convenient dibandingkan yang sekarang. Tapi yang perlu diberitahukan sekarang bahwa itu akan ada connectivity melalui kereta yang tanpa awak. masinis, tanpa awak yang kemudian datang keliling dalam waktu yang sangat rutin. Ya, kita rencanakan Terminal 3 Ultimate selesai semua, 25 juta penumpang datang ke sana, people mover atau disebut AMPS itu jadi bersama dengan kereta bandara yang dari Manggarai selesai. Oke, nanti kita bicarakan itu, Mas. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali.
ada MRT, stop di Duku Atas, di situ ada LRT kereta api kita. Jadi ada intersection di Duku Atas. Mas Budi, bandara Anda boleh bagus, tetapi connectivity ke pusat kota atau orang yang mau ke sana itu tidak bagus, itu juga tetap meletihkan. Seperti kita tahu semua dan alami, ke bandara itu ada macet, ada begitu banyak mobil, ada begitu banyak keletihan untuk bisa mencapai bandara. Ada rencana kan untuk membuat atau membangun kereta ke sana. Gimana nasibnya itu sekarang? Kereta api yang pertama sudah kita bangun, sekarang kira-kira 30%. Yang nanti pusatnya dari Manggarai. Oke. Manggarai, Duku Atas, Tanah Abang, Duri, Tangerang, terus ke bandara. Kira-kira ada 45 5 ya? Nah, 45 menit lah kira-kira. 45 menit. Dan saya pikir itu akan mengurangi ke penumpang yang naik ini Naik mobil berapa persen? Kira-kira 25-30%. Oh, kalau 25-30% signifikan ya? Signifikan. Dan yang kedua, kita sedang akan mengkaji membuat LRT dari sebelah timur. LRT dari sebelah timur itu maksudnya dari mana, Mas? Dari Kemayoran. Oh, Kemayoran. Ke Ancol, ke PIK, ke tempat kita. Iya, karena nanti kemudian kan ada LRT dari Cibubur. Betul. Ada dari Bekasi. Mereka akan terhubung di mana? Jadi dua alternatif. LRT itu nanti dari selatan ke Kelapa Gading ke Mayor. Oh iya, tahu. Atau LRT ini dari Halim. Kereta cepat diteruskan ke sini langsung ke Soekarno-Hatta. Ada LRT-nya BUMN, tapi ada juga LRT-nya Ahok kan? DKI kan? Ya. Itu yang dari Kemayoran. Itu yang dari Kemayoran. Itu akan terhubung. Terhubung itu ya. Jadi kalau itu beroperasi dua, kurang lebih 50-60% orang naik kereta api. 45 menit sudah sampai bandara. Betul. Dan setelah itu kita juga ada jalan tol yang dari BSD menuju ke jadi teman-teman atau penumpang yang dari BSD ada jalan tol baru. Ya. Tapi yang lebih penting adalah moda transport ini kita edukasi dengan baik. Betul. Karena praktis bis itu belum bisa berfungsi secara baik. Dan produktivitas daripada taksi itu belum dikelola dengan baik. Betul. Nah, oleh karenanya bis ini nanti kita akan buat satu sistem tertentu. Ada satu stasiun tertentu yang membuat mereka itu lebih enjoy dan gampang dicapai dan digunakan. Taksi juga kita akan gunakan first in first out. Ya. First in first out. Ya. Tidak ada mafia-mafia. Tidak ada mafia-mafia lagi. Kita berantas. Taksi gelap pun kita berantas. Ya. Kalau mungkin kita buat aplikasi tersendiri di sana agar untuk bisa masuk ke sana. Taksi itu jangan cuma datang, tetapi pulang ke Jakarta kosong. Nah, kita akan upayakan semua taksi itu bisa datang dan pergi. Mas, kapasitas angkut kereta ini nanti akan berapa per hari ya? Rencananya? Kita itu kira-kira satu hari 150.000 lah. 150.000 ya? Jadi kalau kira-kira 25-30%, kira-kira 40.000 lah. Oh, 40.000. Ya. Jadi 40.000 dengan frekuensi? Setengah jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam. Kan menarik juga kalau di Singapura kan kita turun dari bandara, keluar, biasanya akan ada kereta kan? Ya. Yang MRT, langsung dekat di situ, dekat Holiday Inn, masuk, udah langsung deh. Langsung. Jadi ini juga nanti kalau katakan kita ada MRT, stop di Duku Atas, di situ ada LRT kereta api kita. Jadi ada intersection di Duku Atas antara MRT dengan kereta bandara kita. Selanjutnya LRT yang dari selatan ke Kemayoran itu akan ketemu di Kemayoran terus langsung ke bandara. Tarif berapa rata-rata? Tarif rencananya diperkirakan kurang lebih 100.000. 100.000
200.000. Ya. Itu sesuatu yang mahal atau gimana? Kalau menurut hemat Kalau saya, bandara sih enggak mestinya ya. Kalau naik sekarang taksi kan lebih mahal naik sebenarnya. taksi bisa 200, 250. Dan waktu belum tentu pas. Waktu belum pasti pas. Ya. Oke. Kalau Anda lihat begini, ini kan bandara yang Anda bangun ini dengan segala rangkaiannya itu akan menjadi pusat bisnis seperti Changi di Singapura? Pasti demikian. Makanya saya juga menseleksi tenan-tenan yang ada di sana. Tenan-tenannya. Ya, tenan-tenan itu yang berkualitas. Supaya semua orang yang menuju bandara, dia ingin makan, ingin rapat di bandara. Dan bahkan bisa saja mereka yang dari Singapura, dari Hong Kong, Bertemu di situ? Bertemu di situ, dia balik lagi. Jadi ini kita buat suatu fasilitas yang baik, sehingga mereka tidak perlu ke Jakarta dan mengurangi kemacetan juga gitu. Dengar-dengar kulinernya juga katanya Nusantara atau gimana tuh? Ya makanya kita punya konsep kearifan lokal. Ya, kita ingin sekali makanan-makanan yang enak, soto, rawon, mie segala macam itu yang tidak kalah dengan makanan dari luar itu akan hadir di Soekarno-Hatta. Dan saya pikir kita semua sangat suka itu. Jadi makanannya juga terpilih. Dan kami juga mengupayakan kearifan lokal yang namanya benda seni. Itu yang dikagumi oleh masyarakat dunia akan kita tampilkan di sana. Baik yang tetap berupa sculpture, ada karyanya Nyoman Nuarte, ada karyanya beberapa artis-artis, juga lukisan, kita siapkan mereka untuk. Saya sudah melihat Anda pamerin lukisan-lukisan itu di bandara, pernah kan? Iya. Itu banyak sekali. Betul. Foto juga. Termasuk foto dari berbagai objek wisata di seluruh Republik ini. Itu akan kita lakukan lebih intensif dan lebih selektif. Oke, Mas Budi, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda. Terjadi mafia juga. Kami dengan berat hati terpaksa mem-PHK kurang lebih 100 orang. Mudik Lebaran adalah waktu tersibuk di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pada Lebaran 2015, sedikitnya 2,7 juta penumpang pergi dan pulang lewat bandara ini. Airports Council International, suatu organisasi yang memantau perkembangan dan trafik bandara di dunia, mengumumkan pada 2014 Soekarno-Hatta melayani 57,2 juta penumpang. Ini menempatkan Soekarno-Hatta sebagai bandara nomor 12 tersibuk di dunia. Namun, Bandara Soekarno-Hatta bukan tanpa celah. Menurut survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI dan Angkasa Pura II tahun 2015, bagasi hilang atau rusak merupakan keluhan pertama penumpang. 9 keluhan lainnya adalah taksi gelap, parkir, fasilitas troli, asap rokok, toilet, kursi tunggu, petugas tidak responsif, porter nakal, dan calo tiket. Selain merevitalisasi Terminal 1 dan 2, Budi Karya Sumadi yang didapuk menjadi Presiden Direktur Angkasa Pura II sejak Januari 2015 punya pekerjaan rumah menjawab keluhan penumpang tadi. Mas Budi, Anda sudah bicara, kita bicara yang enak-enak tentang bandara tadi dan kemudian Anda mempersiapkan bandara yang bagus. Tetapi di hadapan kita begitu banyak keluhan. Kita baca di media, kemudian kita lihat di sosial media, banyak sekali yang mengeluh kalau ke bandara kita sekarang ini, terutama di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Anda, apakah ini semua akan bisa hilang ketika bandara baru mulai jalan? Insya Allah, Mas Don. Jadi memang kami mulai segala sesuatu itu dengan mengakui bahwasanya ada satu kekurangan dari kami. Dengan kita mengetahui kekurangan kita, kita bisa improve. Dan bahkan secara intensif saya minta YLKI. Ya, itu yang saya ingin katakan, bahwa Anda minta YLKI melakukan penelitian
melakukan survei di soal bandara, pelayanan di sana dan keluhan-keluhan publik. Dan ternyata ada banyak sekali keluhan. Anda dalam sebuah berita mengatakan ada 10 Betul. keluhan. Salah satunya itu soal taksi gelap. Kita satu-satu aja nih. Taksi gelap. Taksi gelap ini luar biasa karena ini ada sindikat. Ya kita baru keluar dari juga taksi, Pak. Ya, sindikat ini berkaitan dengan yang ada di puncak juga, Pak. Ada backingnya. Ada backingnya gitu, luar biasa. Sampai GM saya yang baru itu tidak berani untuk melakukan tindakan. Saya ajak kita sama-sama. Dan insya Allah karena kami fokus dan kami dibantu oleh TNI Polri, kita bisa selesaikan. Tidak ada demo. Dari dulu-dulu nggak begitu modelnya? Tidak ada kesungguhan. Tidak ada satu kesungguhan yang mendalam dan itu kita jadikan musuh bersama. Gitu. Dan ternyata dari 1.200 taksi itu 600 itu memang taksi yang membutuhkan nafkah. 600 membutuhkan nafkah. Yang 600 yang ngaco. 600. Jadi yang ngaco. Jadi 600 yang legal, yang 600 gelap, betul-betul gelap. Iya, iya. Jadi yang baik ini kita kelola bersama Inkopal. Ada juga keluhan soal fasilitas parkir. Kalau itu sih kita juga tahu, udah panas, kalau hujan parkirnya di luar gitu sudah padat, susah. Lama tunggunya kalau kita tunggu sopir. Parkir secara sistem kita selesaikan dulu karena memang terjadi mafia juga. Gitu. Kami dengan berat hati terpaksa mem-PHK kurang lebih 100 orang yang memanipulasi proses parkir. Nah, kenapa, sorry Mas, saya tanya soal parkir ini, di tempat yang baru, situasi parkirnya akan seperti apa? Akan lain karena apa? Kita menggunakan 2 bangunan parkir yang kapasitasnya 2.400, jumlah yang banyak. 2.400. Petugas-petugasnya kita seleksi secara sistematis, jadi tidak sembarangan. Sistem yang dilakukan juga baik gitu. Jadi insya Allah parkir itu akan terurai di 2 tempat, terminal 1, 2, dan 3, dan menggunakan sistem yang jauh lebih baik. Ada juga keluhan, ini saya kutip saja karena Anda minta penelitian atau survei ke ini, toilet kotor. Kalau itu kan toilet itu kadang-kadang kami juga malu waktu itu. Karena Soekarno-Hatta itu nomor 10 dari bandara di Indonesia. Nomor 10 dari bandara di Indonesia. Jadi begitu yang jelek. kotor toiletnya. Iya. Dan alhamdulillah kami sudah menyelesaikan. Sekarang Soekarno-Hatta nomor 1 toiletnya di seluruh Indonesia. Ya artinya kita sudah bisa melampaui masalah-masalah yang krusial itu dengan suatu cara tertentu, memotivasi teman-teman dan berhasil. Dan itu dinyatakan oleh pihak independen, kita dinyatakan nomor 1. Oke, ini ada yang selama ini ramai itu bagasi hilang atau rusak, lalu kemudian ada porter nakal. Porter nakal. Sorry, saya pernah lihat sebelumnya ada petugas yang Anda siapkan untuk kemudian melayani tamu yang datang, tapi cerita tentang ini masih ada. Porter yang nakal. Porter nakal ini memang karena tidak dikelola dengan baik, maka mereka berusaha untuk berperan ganda. Sebagai contoh, sekarang di internasional kita tidak perkenankan lagi porter itu masuk ke dalam tempat terbatas. Karena dia bisa berperan ganda untuk menyelundupkan sesuatu, bekerja sama. Menyelundupkan sesuatu masuk di tempat penumpang. Betul. Jadi karena itu kami bekerja sama dengan Bea Cukai, porter nakal kita keluarkan. Dan porter nakal ini juga membuat sedemikian rupa trolinya itu terbatas. Betul. Supaya kita tidak bisa dapat troli sendiri lalu kemudian sekarang ini kita bagi 2. Ada ya porter, ada yang bertugas menghadirkan troli kembali ke tempatnya. Itu betul. Dan insya Allah itu sudah ini ada soal calo tiket, ada kursi tunggu yang tidak bagus, bahkan ada keluhan tentang asap rokok, ada keluhan tentang troli tadi yang kemudian Anda sudah sebutkan. Calo bagaimana? Habis. Calo itu
bersamaan dan kita meniadakan counter di sana itu ya habis. Karena calo itu digunakan oleh oknum secara sistematis dengan suatu blok-blok tertentu dengan calo. Nah kalau sekarang kan orang harus beli tiket dulu. Ya, lagi pula tidak bisa beli di tempat tiketnya sekarang kan. Itu mengurangi sekali jumlah calo-calo. Dan sekarang berkurang banyak. Kenapa ini disampaikan? Apakah Pak Presdir bisa menjamin di bandara Ultimate, Terminal Ultimate Terminal 3 ini hal-hal seperti itu akan jauh berkurang? Insya Allah jauh berkurang. Satu juga berkaitan dengan kapasitas. Oh, kapasitas ya. Dengan adanya peningkatan kapasitas, otomatis penumpukan penumpang itu tidak terjadi demikian lagi. Ya. Terus juga flow dengan kita gunakan ini, flow itu lebih enak. Ya. Dan tim yang kita setting bersama imigrasi, bersama Garuda, bersama Bea Cukai, kita sudah sepakat kita akan menempatkan the winning team di Terminal 3 itu. Ya, memang sih banyak sekali stakeholders yang harus ikut serta di dalamnya. Mas, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tadinya untung cuma 4, sekarang 7. Jadi 7. Udah 7. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Bandara Soekarno-Hatta bukan hanya pintu depan Jakarta, melainkan gerbang Indonesia. Disinilah jutaan penumpang dari mancanegara dan domestik keluar dan masuk, datang dan pergi. Saban hari ada 1.200 penerbangan di Soekarno-Hatta, namun bandara yang mengabadikan nama proklamator Republik ini hanya terhubung dengan 35 kota. Kalah dengan Malaysia atau Singapura, Bandara Changi Singapura misalnya, terhubung dengan 100 kota di dunia. Tak bisa tidak, Indonesia harus mengejar ketertinggalan ini. Langkahnya antara lain membangun Terminal 3 Ultimate. Sudah sampai di mana pembangunan terminal baru ini? Saya hadirkan Presiden Direktur Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi. Sebelum kita berbincang dengan Mas Budi, biasa kami memanggilnya, atau Mas BKS, biasa teman-teman dekatnya memanggil, kita ikuti dulu paket berikut ini. Bandar Udara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang bersolek. PT Angkasa Pura II tengah berkejaran dengan waktu untuk merampungkan terminal baru bernama Terminal 3 Ultimate. Ini adalah bandar udara berkapasitas jumbo. Di tahap pertama dirancang bisa menampung hingga 15 juta penumpang. Dan jika pembangunan tahap kedua kelar, kapasitasnya akan menjadi 25 juta. Bandara ini tentu saja modern, tapi tidak akan melupakan kandungan lokal berwajah Nusantara. Konsepnya mengadaptasi unsur art, culture, dan culinary. Untuk meningkatkan pelayanan, nantinya penanganan bagasi dilakukan secara otomatis. Check-in area berbentuk 8 pulau hingga lokasi parkir yang luas. Untuk memperpendek waktu tempuh menuju dan ke Bandara Soekarno-Hatta, dibangun kereta khusus yang menghubungkan stasiun Manggarai dengan Bandara Soekarno-Hatta. Semua ini dilakukan agar kita tidak lagi kalah dengan Bandara Changi di Singapura dan menjadi bandara transit penerbangan seluruh dunia. Saya hadirkan Presiden Direktur Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi. Mas Budi, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih Mas Don. Mas, lihat gambar itu, saya bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih. Lihat gambar itu, saya merasa karena saya sering bepergian, termasuk ke berbagai negara dengan airport yang juga luar biasa, kita tampaknya tidak kalah. Sebetulnya kalau untuk umum sekarang ini Anda perlu jelaskan apa yang spesifik dari bandara atau terminal baru yang Anda buat nih. Yang pertama saya harus katakan ini grande, besar sekali. Grande, besar. Besar sekali. Karena kapasitasnya
25 juta penumpang. 25 juta penumpang. Dengan 420 meter persegi. Lebih besar dari Terminal 3 yang ada di Singapura gitu. Besar sekali. Lebih besar dari Terminal 3 yang ada di Singapura? Ya, ya. Jadi kapasitasnya luar biasa. Dan bandara ini dilengkapi dengan alat-alat yang luar biasa. Katakan baggage handling system. Itu apa? Baggage handling system. Oke. Itu bisa mendeteksi bom. Begitu ada bom, dia langsung bisa tangkap itu bom dan dia langsung sisir. Grande, megah, besar, lalu kemudian dengan sistem yang mutakhir. Betul. Apalagi yang lain? CCTV. Ya, CCTV-nya itu kalau ada yang aneh-aneh, dia bisa rekam secara khusus, zoom. Dan juga kalau kita ada DPO, kita masukkan otomatis itu. Otomatis. DPO itu bisa dideteksi. Ada orang yang mau keluar Indonesia, kita bisa deteksi. Oke. Air juga, air kita buat recycling. Air recycling. Ya. Air hujan kita tampung supaya dia bisa dipakai. Dan juga kita sudah menggunakan suatu alat yang memungkinkan diterapkannya eco building. Eco building, Iya. artinya termasuk juga hemat energi, bukan? Hemat energi, listrik, AC, pencahayaan itu Pencahayaan lebih besar. dikoordinasikan dalam satu sistem tertentu. Ya. Mas, kalau lihat gambar tadi, semua penonton yang sering ke Bandara Soekarno-Hatta pasti akan rasakan bedanya begitu jauh antara Terminal 1, 2, dan Ultimate 3 sekarang ini. Insya Allah. Sangat jauh. Sangat jauh karena memang desainnya berbeda. Jadi nanti ada bangunan Terminal 3 Ultimate itu 5 lantai. Jadi begitu kita masuk itu kita di lantai kelima dengan suatu lobby check-in yang besar sekali dengan ada 6 island dan dari 6 island itu kita disortir dengan suatu sistem yang saya kata tadi baggage handling system sehingga barangnya itu langsung dideliver ke pesawat-pesawat. Ya. Mas, ini saya sengaja mengambil gambar biar penonton punya gambaran. Tapi pasti mereka akan bisa cari ini. Ini gambar airport Changi Singapura. Betul. Ya. Ini kalau mereka yang sering ke sana pasti lihat dan kemudian merasa bahwa kalau lihat mereka berangkat dari Terminal 1 dan 2 itu seperti langit dan bumi bedanya. Ya. Nanti kalau berangkat dari Terminal 3 Ultimate mungkin akan merasa sama juga kira-kira, Mas. Harus sama. Harus sama. Harus sama. Harus sama. Anda tidak berani mengatakan lebih baik. Lebih baik karena apa? Ada kearifan lokal. Oke. Ya. Di situ ada karya seni yang luar biasa. Nah, ini juga saya sengaja tunjukkan gambar biar ada orientasi para penonton. Ini adalah gambar Bandara Internasional Seoul, Incheon. Ya. Ini saya pernah dengar bahwa bandara yang Anda bangun ini mirip-mirip dengan ini, bukan? Enggak. Mirip dari segi komersial karena mirip kita dari segi komersial. bekerja sama dengan Incheon untuk mengelola komersial yang ada di sana. Ya. Nah, ini adalah gambar yang saya hanya mengambil salah satu bagian dari gambar yang ada di Cengkareng. Ya, ini dari yaitu depan. Dari depan. Dari depan. Ini ada 2 lantai, ada jalan di bawahnya, ada rel kereta juga. Yaitu APMS, People Mover yang menghubungkan Terminal 1-2. Oh, Terminal 1-2 tapi pakai kereta. Iya. Yang otomatis tanpa tanpa masinis kan? Ya, tanpa masinis. Yang juga di Singapura kan biasanya dari Terminal 1 itu bisa jalan sendiri. Wow. Sengaja saya sampaikan ini supaya kemudian penonton punya gambaran tentang apa yang Anda kerjakan, apa yang pemerintah kerjakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas bandara. Tadi Anda mengatakan kapasitasnya 25 juta orang. Betul. Itu membandingkan dengan kapasitas yang ada sekarang? Jadi memang kita itu agak terlambat. Agak terlambat. Iya. Kapasitas kita itu cuma 20 juta. Yang datang 60 juta. Betul. Jadi kita harus mengejar ketertinggalan itu dengan membangun Terminal 3 Ultimate. Kemudian juga memperbesar Terminal 1-2. Ya. Sehingga pada saat Asian Games kita sudah punya kapasitas 65 juta. 65 juta. Ya. Dan kita juga tidak saja membuat terminal ini
menjadi bagus, tapi kita juga harus membangun yang di airside. Apa? Airside. Airside ya. Airside itu adalah runway dan perangkatnya. Saat ini mungkin Mas Don melihat banyak yang ngantri kan. Betul. Ngantri sampai Betul. 6, 7. Pak Presiden selalu katakan dengan saya, Mas, kalau ngantri itu ya jangan segitu gitu. Kalau antri ya mau jangan segitu. Kalau bis ngantri boleh, pesawat masa ngantri. Jadi kita terpacu untuk itu. Makanya pertama kali sekarang itu pergerakan dari terminal 1, 2 itu dengan 2 runway itu 72 pergerakan 1 jam. Mas Budi, ini kapan ini beroperasi? Selesainya berarti? Terminal 3 Ultimate kita upayakan pertengahan, ya paling lambat 20 Juni itu sudah beroperasi. Oh. Ya, berarti yang mudik lebaran harus lewat. Dari situ, saya akan coba mudik lebaran dari situ, Mas. Itu luar biasa. Lalu kemudian katanya, saya kan pernah dengar bahwa dulu itu awal Mei mestinya. Gimana? Ya, waktu itu memang kita akhir Mei mestinya. Cuma memang Garuda ingin mengkoordinasikan penerbangan internasional dan domestik itu harus jadi satu. Nah, kita mengakomodasi supaya Garuda merah putih. Merah putih harus siap dulu, Harus siap betul. dulu, Karena gitu ya memang penonton mungkin akan gampang mengatakan, kenapa? Mudah kok pindah begitu. Padahal banyak sekali urusan-urusan lain. Banyak stakeholder yang harus dipindahkan. Oke Mas, kita break dulu. Mas. Pemirsa kami akan segera kembali. Harus jujur, kita Soekarno-Hatta ini belum baik. Pak Jokowi Harus jujur itu. harus jujur. Ini bersama Presiden Direktur Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi dalam DBS To The Point. Mas Budi, saya sekarang mengerti kenapa Presiden sering sekali ke tempat Anda. Lihat bagus, lihat majunya, atau apa sih sebetulnya ke sana? Ya, kalau saya lihat Presiden sangat concern berkaitan dengan konektivitas. Berkaitan dengan konektivitas. Program Nawacita. Bagaimana Jakarta dihubungkan dengan kota-kota yang lain. Bagaimana terdistribusi transportasi itu dengan baik. Dan harus jujur, kita Soekarno-Hatta ini belum baik. Pak Jokowi Harus jujur itu. harus jujur. Betul. Dan Pak Jokowi, Pak Presiden tahu persis apa yang menjadi masalah. Kalau Anda mengatakan baik-baik juga pasti Presiden tidak percaya, bukan? Kita juga tidak percaya. Kita juga nggak percaya. Kita juga nggak percaya. Jadi Itu baru presiden yang benar itu, ya itu nggak percaya kalau dianggap itu baik-baik saja semuanya. iya, nggak boleh, kita harus jujur. Dan Presiden itu mengatakan, ya kalau ngantri pesawat itu, ya kalau 8 itu kan repot. Iya, betul. Ngantrinya di udara lah gitu. Selalu dikatakan demikian gitu. Jadi makanya Keliling dulu di keliling udara. dulu kemana-mana. Bahkan kalau kita terbang di atas Cirebon kita keliling dulu. Betul, betul. Jadi itu yang selalu disampaikan. Jadi selain terminal, kami juga harus membangun runway baru, harus membangun East Cross, harus memperbaiki runway dengan PCN yang lebih bagus, daya dukungnya supaya 777 bisa mendarat dengan sempurna. 777 bisa mendarat dengan sempurna. Ya, Mas, memang saya lihat beberapa waktu terakhir ini presiden kita ini seperti berkunjung ke kebun aja, ke proyek-proyek itu, ke jalan tol, ke bandara baru, ke pelabuhan diresmikan, termasuk ke tempat Anda. Ya. Apa yang dikatakan sama presiden ketika berkunjung ke sana? Pak Presiden itu bicaranya nggak banyak, tetapi to the point dan esensial. Enak sekali kan Anda sebut to the point. Program ini namanya to the point juga. Ya, to the point dan esensial. Lounge kita perbesar, check-in kita perbesar, dan beberapa fasilitas seperti stasiun dan sebagainya kita perbesar, sehingga memungkinkan movement penumpang yang dalam terminal itu lebih convenient dibandingkan yang Tapi yang perlu diberitahukan sekarang bahwa itu akan ada connectivity melalui kereta yang tanpa awak, masinis, tanpa awak, yang kemudian datang keliling dalam waktu yang sangat rutin. Ya, kita rencanakan
Terminal 3 Ultimate selesai semua, 25 juta penumpang datang ke sana, people mover atau disebut AMPS itu jadi bersama dengan kereta bandara yang dari Manggarai selesai. Oke, nanti kita bicarakan itu, Mas. Ya, Pemirsa, kami akan segera kembali. ada MRT, stop di Duku Atas, di situ ada LRT kereta api kita. Jadi ada intersection di Duku Atas. Mas Budi, bandara Anda boleh bagus, tetapi connectivity ke pusat kota atau orang yang mau ke sana itu tidak bagus, itu juga tetap meletihkan. Seperti kita tahu semua dan alami, ke bandara itu ada macet, ada begitu banyak mobil, ada begitu banyak keletihan untuk bisa mencapai bandara. Ada rencana kan untuk membuat atau membangun kereta ke sana. Gimana nasibnya itu sekarang? Kereta api yang pertama sudah kita bangun, sekarang kira-kira 30%. Yang nanti pusatnya dari Manggarai. Oke. Manggarai, Duku Atas, Tanah Abang, Duri, Tangerang, terus ke bandara. Kira-kira ada 45 5 ya? Nah, 45 menit lah kira-kira. 45 menit. Dan saya pikir itu akan mengurangi penumpang yang naik ini kira-kira Naik mobil berapa persen? kira-kira 25-30%. Oh, kalau 25-30% signifikan ya? Signifikan. Signifikan. Dan yang kedua, kita sedang akan mengkaji membuat LRT dari sebelah timur. LRT dari sebelah timur itu maksudnya dari mana, Mas? Dari Kemayoran Oh, Kemayoran. ke Ancol, ke PIK, ke tempat kita. Iya, karena nanti kemudian kan ada LRT dari Cibubur. Betul. Ada dari Bekasi. Mereka akan terhubung di mana? Jadi dua alternatif. LRT itu nanti dari selatan ke Kelapa Gading ke Mayoran. Oh iya, tahu. Atau LRT ini dari Halim. Kereta cepat diteruskan ke sini langsung ke Soekarno-Hatta. Ada LRT-nya BUMN, tapi ada juga LRT-nya Ahok kan? Ya, DKI kan? ya. Hah? Itu yang dari Kemayoran. Itu yang dari Kemayoran. Itu akan terhubung. Terhubung itu ya. Jadi kalau itu beroperasi dua, kurang lebih 50-60% orang naik kereta api. 45 menit sudah sampai bandara. Betul, betul. Dan setelah itu kita juga ada jalan tol yang dari BSD menuju ke jadi teman-teman atau penumpang yang dari BSD ada jalan tol baru. Ya. Tapi yang lebih penting adalah moda transport ini kita edukasi dengan baik. Betul. Karena praktis bis itu belum bisa berfungsi secara baik. Dan produktivitas daripada taksi itu belum dikelola dengan baik. Betul. Nah, oleh karenanya bis ini nanti kita akan buat satu sistem tertentu. Ada satu stasiun tertentu yang membuat mereka itu lebih enjoy dan gampang dicapai dan digunakan. Taksi juga kita akan gunakan first in first out. Ya. First in first out. Ya. Tidak ada mafia-mafia. Tidak ada mafia-mafia lagi. Kita berantas. Taksi gelap pun kita berantas. Ya. Kalau mungkin kita buat aplikasi tersendiri di sana agar untuk bisa masuk ke sana. Taksi itu jangan cuma datang, tetapi pulang ke Jakarta kosong. Nah, kita akan upayakan semua taksi itu bisa datang dan pergi. Mas, kapasitas angkut kereta ini nanti akan berapa per hari ya? Rencananya? Kita itu kira-kira satu hari 150.000 lah. 150.000 ya? Jadi kalau kira-kira 25-30%, kira-kira 40.000 lah. Oh, 40.000. Ya. Jadi 40.000 dengan frekuensi? Setengah jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam. Kan menarik juga kalau di Singapura kan kita turun dari bandara, keluar, biasanya akan ada kereta kan? Ya. Yang MRT, langsung Ya. dekat di situ, dekat Holiday Inn, masuk, udah langsung deh. Langsung. Jadi ini juga nanti kalau katakan kita ada MRT, stop di Duku Atas, di situ ada LRT kereta api kita. Jadi ada intersection di Duku Atas antara MRT dengan kereta bandara kita. Selanjutnya
LRT yang dari selatan ke Kemayoran itu akan ketemu di Kemayoran terus langsung ke bandara. Tarif berapa rata-rata? Tarif Rencananya? diperkirakan kurang lebih 100.000. 100.000. Ya. Itu sesuatu yang mahal atau gimana? Kalau menurut hemat Kalau saya, bandara sih enggak mestinya ya. Kalau naik sekarang taksi kan lebih mahal sebenarnya. naik taksi bisa 200, 250. Dan waktu belum tentu pas. Waktu belum pasti pas. Ya. Oke. Kalau Anda lihat begini, ini kan bandara yang Anda bangun ini dengan segala rangkaiannya itu akan menjadi pusat bisnis seperti Changi di Singapura? Pasti demikian. Makanya saya juga menseleksi tenan-tenan yang ada di sana. Tenan-tenannya. Ya, tenan-tenan itu yang berkualitas. Supaya semua orang yang menuju bandara, dia ingin makan, ingin rapat di bandara. Dan bahkan bisa saja mereka yang dari Singapura, dari Hong Kong, Bertemu di situ? dia balik lagi. Jadi ini kita buat suatu fasilitas yang baik, sehingga mereka tidak perlu ke Jakarta dan mengurangi kemacetan juga gitu. Dengar-dengar kulinernya juga katanya Nusantara atau gimana tuh? Ya makanya kita punya konsep kearifan lokal. Ya, kita ingin sekali makanan-makanan yang enak, soto, rawon, mie segala macam itu yang tidak kalah dengan makanan dari luar itu akan hadir di Soekarno-Hatta. Dan saya pikir kita semua sangat suka itu. Jadi makanannya juga terpilih. Dan kami juga mengupayakan kearifan lokal yang namanya benda seni. Itu yang dikagumi oleh masyarakat dunia akan kita tampilkan di sana. Baik yang tetap berupa sculpture, ada karyanya Nyoman Nuarte, ada karyanya beberapa artis-artis, juga lukisan, kita siapkan mereka untuk. Saya sudah melihat Anda pamerin lukisan-lukisan itu di bandara, pernah kan? Iya. Itu banyak sekali. Betul. Foto juga. Termasuk foto dari berbagai objek wisata di seluruh Republik ini. Itu akan kita lakukan lebih intensif dan lebih selektif. Oke, Mas Budi, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda. Terjadi mafia juga. Kami dengan berat hati terpaksa mem-PHK kurang lebih 100 orang. Mudik Lebaran adalah waktu tersibuk di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pada Lebaran 2015, sedikitnya 2,7 juta penumpang pergi dan pulang lewat bandara ini. Airports Council International, suatu organisasi yang memantau perkembangan dan trafik bandara di dunia, mengumumkan pada 2014 Soekarno-Hatta melayani 57,2 juta penumpang. Ini menempatkan Soekarno-Hatta sebagai bandara nomor 12 tersibuk di dunia. Namun, Bandara Soekarno-Hatta bukan tanpa celah. Menurut survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI dan Angkasa Pura II tahun 2015, bagasi hilang atau rusak merupakan keluhan pertama penumpang. 9 keluhan lainnya adalah taksi gelap, parkir, fasilitas troli, asap rokok, toilet, kursi tunggu, petugas tidak responsif, porter nakal, dan calo tiket. Selain merevitalisasi Terminal 1 dan 2, Budi Karya Sumadi yang didapuk menjadi Presiden Direktur Angkasa Pura II sejak Januari 2015 punya pekerjaan rumah menjawab keluhan penumpang tadi. Mas Budi, Anda sudah bicara, kita bicara yang enak-enak tentang bandara tadi dan kemudian Anda mempersiapkan bandara yang bagus. Tetapi di hadapan kita begitu banyak keluhan. Kita baca di media, kemudian kita lihat di sosial media, banyak sekali yang mengeluh kalau ke bandara kita sekarang ini, terutama di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Anda, apakah ini semua akan bisa hilang ketika bandara baru mulai jalan? Insya Allah, Mas Don. Jadi memang kami mulai segala sesuatu itu dengan mengakui bahwasanya ada satu kekurangan dari kami.
dengan kita mengetahui kekurangan kita, kita bisa improve. Dan bahkan secara intensif saya minta YLKI. Ya, itu yang saya ingin katakan, bahwa Anda minta YLKI melakukan penelitian melakukan survei di soal bandara, pelayanan di sana dan keluhan-keluhan publik. Dan ternyata ada banyak sekali keluhan. Anda dalam sebuah berita mengatakan ada 10 Betul. keluhan. Salah satunya itu soal taksi gelap. Kita satu-satu aja nih. Taksi gelap. Taksi gelap ini luar biasa karena ini ada sindikat. Ya, kita baru keluar dari juga taksi, Pak. Ya, sindikat ini berkaitan dengan yang ada di puncak juga, Pak. Ada backingnya. Ada backingnya gitu. Luar biasa. Sampai GM saya yang baru itu tidak berani untuk melakukan tindakan. Saya ajak kita sama-sama. Dan insya Allah karena kami fokus dan kami dibantu oleh TNI Polri, kita bisa selesaikan. Tidak ada demo. Dari dulu-dulu nggak begitu modelnya? Tidak ada kesungguhan. Tidak ada satu kesungguhan yang mendalam dan itu kita jadikan musuh bersama gitu. Dan ternyata dari 1.200 taksi itu 600 itu memang taksi yang membutuhkan nafkah. 600 membutuhkan nafkah. Yang 600 yang ngaco. 600. Jadi yang ngaco Jadi ini 600 yang legal, yang 600 gelap, betul-betul gelap. Iya, iya. Jadi yang baik ini kita kelola bersama Inkopal. Ada juga keluhan soal fasilitas parkir. Kalau itu sih kita juga tahu, sudah panas, kalau hujan parkirnya di luar gitu sudah padat, susah. Lama tunggunya kalau kita tunggu sopir. Parkir secara sistem kita selesaikan dulu karena memang terjadi mafia juga. Kami dengan berat hati itu bicara, Mas Budi, Anda bangun terminal, tapi namanya airside itu jauh lebih penting dari itu memang. Anda harus bebaskan itu, harus bangun runway baru dan bangun East Cross. East Emas itu harus gitu. Mas, ini statement Jokowi ketika pergi ke tempat Anda. Coba kita dengar. Sisi kapasitas memang Bandara Soekarno-Hatta ini kurang. Sangat kurang. Ini pun kalau sudah jadi, saya tadi sudah langsung perintah ke Bu Menteri. Harus sudah memikirkan lagi membangun selanjutnya. Udah ada 1, udah ada 2, udah ada apa? Yang ini ke 3. Harus langsung menuju ke 4 karena dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini sudah nanti kalau nggak didahului pasti akan kurang lagi. Yang pertama memang dari si terminalnya, tapi yang lebih penting juga runway-nya harus ditambah. Sekarang ini mau naik ngantri 5, 6, 7 pesawat ngantri, nggak bisa. Memang nantinya ini dalam proses juga diberi cross taxiway. Itu lebih menaikkan kapasitas. Tapi yang paling penting ya tambah runway. Runway-nya sekarang ada 1, ada 2. Saya tadi sudah tanyakan di Rute Angkasa Pura 2, tambah lagi ke sebelah. Dan ini sudah proses untuk sosialisasi untuk pembebasan. Kita harapkan juga ada tambahan itu. Itu runway-nya tambah, ada cross taxiway tambah, kemudian nanti terminalnya ini jadi, berikut jadi langsung saya udah untuk bersiap-siap untuk terminal yang ke-4. Ya kita kejar-kejaran. Mas Budi, enak nggak jadi punya presiden seperti ini? Karena omongannya seperti itu. Enak sekali, Pak. Enak karena sekali. direksinya jelas dan menyemangati. Dan stakeholder itu menjadi kompak untuk membantu saya. Karena jelas, direksinya jelas. Jadi semua stakeholder, katakan wali kota, bupati, gubernur, BPN, kejaksaan itu membantu. Ya, saya mau ingin dalami. Artinya ketika omongan tadi itu bukan basa-basi, bukan? Bukan Karena ada basa-basi. kamera dan seterusnya. Betul. Artinya ini kemudian
seperti kata Mas Budi tadi, langsung stakeholders bergerak. Ya, ya. Contohnya apa? Misalnya kalau dia bikin apa cepat bebasin tanah atau apa gitu? Saya punya dua contoh. Satu contoh membebaskan runway ketiga. Jujur aja saya mau lempar anduk itu. Karena saya frustasi. Namanya pembebasan tanah, Iya, siapapun pembebasan tanah bikin pusing kan itu. Saya berteman dengan teman-teman dari BPN dan Kajati. Mereka bantu saya. Setelah presidennya bilang begitu? Iya. Dan itu dengan serta-merta, tiba-tiba tidak ada masalah di lapangan. Karena ketulusan dari teman-teman di Tangerang, baik wali kota, bupati, BPN, kejaksaan itu langsung lurah dipanggil semua. Kejaksaan kenapa ikut? Kan lurah itu kalau macem-macem, ada calo, ada segala apa. macam, mesti diawasin gitu. Jadi Asintel datang sana, sehingga tidak mungkin lagi mereka itu berspekulasi. Jadi itu terbantu sekali. para spekulan pun agak sempit ruang geraknya dengan begitu. Betul. Ya. Wow. Mas, tadi kan sudah dibilang sama Presiden, jangan tunggu, bangun lagi. Ini sudah ada ultimate, lalu kemudian bikin lagi 4, bikin lagi runway, taxiway untuk bisa kemudian bertambah supaya pesawat itu ada antri. Memang akan bisa direalisasi? Bisa. Jadi kami rencanakan tahapannya Terminal 3 Ultimate ini selesai 2017. Tapi akhir tahun ini saya mulai merenovasi Terminal 1-2. Oh, 1-2 yang sekarang kalau lihat Terminal 3 Ultimate ini jadi kumuh bukan? Kumuh, ya. Kayak toilet aja di depan. Kita bikin bagus supaya kapasitasnya naik 40 juta. Naik Sehingga 40 juta. total kapasitas kita menjadi 65 juta. Sama dengan kapasitas kita. Setelah itu kami merencanakan juga membangun Terminal 4. Dan kami akan saya membayarkan secara internasional. Terminal 4 itu dibangun di mana, Mas? Ya kira-kira di dekat Sheraton lah gitu. Oh, semua mereka yang biasa ke bandara tahu di mana posisi Sheraton itu bukan? Tahu mestinya. Tapi tidak ada permainan spekulasi lagi. Insya Allah tidak. Oh. Mas, kalau lihat seperti ini kan ini apa namanya itu dilaksanakan. Anda ada kalau jalan ini stres apa enggak kalau lihat begitu? Ya memang kadang-kadang stres juga ya mengenai waktu dan sebagainya. Tapi ada satu hal, ini adalah legasi bangsa. Ini legacy. Legasi semua Angkasa Pura II. Jadi apapun kita harus lakukan. Kita tidak pandang harus susah, harus menembus suatu cara yang sulit. Kita harus lakukan untuk merah putih. Untuk merah putih. Kembali tadi ketika saya ingat tadi lupa saya tadi soal bagaimana bentuk Terminal 1 dan 2 karena akan dikerjakan. Bentuknya apakah baru sama sekali atau bagaimana? Ya Pak Presiden juga sempat bertanya sama saya. Gimana Terminal 1 2? Kita akan revitalisasi. Revitalisasi. Karena apa? Arsitektur Terminal 1 2 itu cantik. Sangat Indonesia. Oleh karenanya arsitektur kita pertahankan, volumenya kita berbesar.